Kalau untuk cita-cita emang dari awal dari kecil emang pengen jadi pemain bola. Pak, Bu, kenapa saya dimasukkan pesantren? Saya masih ingin menjadi pemain sepak bola seperti Ronaldo. Nah, setelah dari juara di timnas pelajar di Singapura di Singapura itu, saya banyak tawaran ini. Wih, banyak tawaran sih. Iya, banyak tawaran di klub besar di Indonesia seperti Persebaya, terus Bali United, Ah, Borneo FC, dan Arema juga menginginkan saya kembali iya, ke iya, tim iya. kebanggaan Malang. Ya, soalnya kalau di sepak bola kalau ada gaji besar kan itu jadi pemasukannya lebih buat saya Iya, untuk menghajikan. Saya punya cita-cita jadi untuk menghajikan kedua orang tua saya iya. dari sepak bola. Saya terenyuh, kenapa dia bisa menghafalkan dengan kondisi Seperti buta. iya. Saya yang diberikan mata yang bisa melihat, badannya masih bisa Sehat. sehat, Mm-mm. walaupun gak ada basic untuk menghafal. Mm. Cuma saya pengen juga menghafal. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Bincang bareng Mahfaz. Nah teman-teman, kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau ini merupakan santri dari Ikhwan MRBJ dan ada cerita menarik di balik beliau ini. Jadi teman-teman perlu tahu, beliau ini merupakan dulunya seorang pemain bola yang sempat bermain di timnas nasional, tapi di waktu itu masih junior. Nah, sekarang beliau menjadi santri di Maskanul Hufaz dan menghafalkan Al-Quran. Nah, pasti teman-teman penasaran, kok bisa yang dulunya menjadi seorang pemain bola, kemudian sekarang menjadi penghafal Quran. Kali ini kita akan berbincang bersama Bang As'ad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Ustaz, khair. Khair, khair, khair. Eee, Sekarang berarti udah berapa bulan tuh menghafalnya? Untuk sekarang alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an saya selama 5 bulan di sini. 5 bulan dan udah selesai 30 juz? Alhamdulillah udah khatam Masya Allah, 30 5 juz bil bulan. ghaib. Itu, Alhamdulillah. termasuk yang tercepat? Kalau untuk yang tercepat tidak Ustaz, karena yang tercepat di sana itu ada yang 2 bulan lebih. 2 bulan? Iya. Waduh, itu 5 bulan tapi udah cepet banget itu. Aneh Iya. aja 6 bulanan gitu kalau nggak salah, itu nyelesain 30 juz. Tapi karena emang sebelumnya pernah ngafal mungkin? Kalau untuk sebelumnya alhamdulillah pernah ngafal Ustaz. Mmm, Sebelum ke sini itu saya dulu menghafal dari juz amma. oke. Dari juz amma kalau orang hafal mungkin dari depan ya. Iya, dari depan, dari Kalau Al-Fatihah, ya Al-Baqarah kan? ya kalau aneh ngapalnya dari Dari belakang. oh, iya, iya, Dari iya, iya. surah Al-Ikhlas, naik Mhm. Al-Falaq, An-Nas hingga ke An-Naba. Iya, Juz iya, iya. 30 itu juz amma lah bahasanya dulu itu. Terus itu lanjut naik lagi. Sudah 9. Enggak, Itu. langsung depan sekarang. Oh, Iya, depan. Iya, iya, dari iya. juz 30 langsung ke juz 1 Oke, gitu. oke, oke. Dari juz sama langsung pindah ke surah Al-Baqarah juz 1 naik. Terus ngapalnya dulu itu enggak urus Zat. Enggak Hmm. 30 1 2 3 4 5 enggak. Iya, Jadi iya, saya iya. itu ngacak. Saya kan habis selesai juz 30 nih. Lanjut ke juz 1, juz 4. Itu di pondok itu? Enggak. Oh, Di jadi pribadi? di rumah ya. Oh, berarti Masya Allah ya, maksudnya berarti di sini ada peran lingkungan nih, lingkungan Alhamdulillah. terutama keluarga kan. Alhamdulillah. Sampai maksudnya jarang loh ada anak muda ataupun yang mungkin pikirannya belum panjang kemudian ngafal Quran di rumah gitu kan. Iya, Pasti ada peran keluarga, ada peran orang tua di situ. betul. Berarti eh, orang tua mungkin dari yang maksudnya orang yang pedulilah terhadap agama, mungkin dari tokoh agama mungkin. Kalau untuk orang tua alhamdulillah dari ibu ada sosok yang paling penting untuk karir perjalanan saya. Hmm. Mungkin beliau kan seorang guru di pondok pesantren. Guru di pondok pesantren, jadi beliau memberikan motivasi kepada saya untuk Hmm. bisa mendalami ilmu agama. Oh. Jadi untuk
itu mungkin sebelum menghafal saya belajar ilmu hal dulu, kayak mempelajari ilmu tentang sholat, ilmu puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ilmu akidah lah itu mendalami pertama sebelum masuk ke menghafal itu. Alhamdulillah, berarti orang tua juga membimbing lah ya. Iya. Jadi kita nggak cuma belajar dari sekolah, dari pondok, tapi di lingkungan rumah pun terdekat orang tua mengajarkan sampai mungkin ketika mondok juga udah ada basic ya. Iya. Ya alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke itu nih. Jadi antum itu kan emang cita-citanya dari kecil itu pengen jadi pemain bola. Kalau untuk cita-cita emang dari awal dari kecil memang pengen jadi pemain bola. Oke. Kenapa main menjadi bola? Apa tuh motivasinya tuh? Motivasinya untuk menjadi pemain bola, pertama saya dari lingkungan kecil sebelumnya itu kan banyak teman-teman yang suka main bola kan. Iya. Lingkungan kecil kan pasti banyak gitu Benar. yang suka main bola. Apalagi kalau dari kecil dulu kan main pakai gawang sendal. Sendal. Main dari setelah asar sampai maghrib ya, dan maghrib itu baru pulang. Itu sangat bikin seru ya kan. Apalagi pas hujan-hujan, waduh itu sama sih maksudnya, kita kayaknya sama ceritanya suka kayak gitu kan anak-anak dulu. Anak-anak kecil kan suka yang seperti itu. Sampai kadang ibu yang di rumah nyuruh pulang, ayo pulang. Karena udah adzan maghrib kan, khawatirnya ada apa hantu-hantu yang lewat gitu. Jadi kejadian kayak gitu. Terus apa, setelah itu perjalanan saya di sekolah dasar. Di sini saya kelas 4 SD. Pengen menjadi pemain sepak bola. Sebelum itu saya harus masuk SSB dulu. Nah, dari situ saya masuk SSB Boca Junior. Namanya SSB Boca Junior. Sebelum kita ke lebih dalam gitu kan. Antum orang mana, lupa aku. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad As'ad Samsul Arifin, SPD, asal Malang, Jawa Timur. Asal Malang, Jawa Timur, asli Malang, arek Malang. Iya. Ngalam asli. Berarti orang Jawa lah ya. Jawa. Oke, kemudian lanjut yang tadi. Lanjut yang tadi, masuk SSB Boca Junior. Saya di situ kurang lebih hampir 3 tahun sampai kelas 6. Kelas 6 SD. Setelah itu saya mau lulus mau masuk sekolah negeri SMP negeri. Waktu itu danam saya tidak memungkinkan masuk sekolah negeri itu. Oke, kenapa tuh? Gara-gara di situ masuknya danamnya 24. Terus danam saya cuma 23, enggak masuk. Danam itu nilai ujian nasional, nilai ujian nasional. Setelah itu saya enggak masuk. Nah, ketika saya pulang, ternyata sama orang tua saya diberikan pengen dimasukin ke pesantren. Nah, setelah itu saya ngedrop. Saya dari kecil pengen cita-cita dari menjadi pemain sepak bola, masa berhenti di sini gitu. Iya. Nah, setelah itu saya dikasih 2 pilihan. Mau tapi masuk nggak sempet ngeberontak gitu, ataupun ya setidaknya lah kita bisa ngasih pemahaman gitu ke orang tua, pernah ada atau belum paham gitu kan karena masih kecil? Kalau itu saya ke orang tua, Pak, Bu, kenapa saya dimasukkan pesantren? Saya masih ingin menjadi pemain sepak bola seperti Ronaldo. Idola saya itu. Pemain terbaik di dunia itu. Iya. Terus kata orang tua saya, saya masukkan pesantren ingin kamu itu menjadi orang yang lebih baik, bisa mengerti agama dan bisa mendoakan ibu sama ayah nanti ketika meninggal. Waduh, dari situ saya tersentuh. Aduh. Kayak jadi drop langsung ini. Dari kata-kata beliau itu, soalnya namanya orang tua, saya
patuh sangat, Oh, walaupun iya. namanya beliau memberikan motivasi seperti ini, saya langsung Walaupun nggak sejalan, ya gak sejalan dengan apa yang kehendak hati saya iya. harus nurut kalau ini. Soalnya masih kecil waktu itu, masih Iya. gimana ya waktu itu ya. Masih umur belasan tahun Masih ya. umur belasan tahun. Jadi untuk berpikir panjang tidak ada lah kata Iya, itu. iya. Setelah itu akhirnya masuk pesantren. Nah, ini cerita yang agak lumayan membingungkan di pesantren ini. Gimana tuh? Membingungkan kenapa? Saya waktu itu kan belum ada basic mondok ya, jauh dari orang tua gitu. Hmm. Karena saya di rumah mesti kan outdoor, main bola terus. Kalau untuk mondok kan pasti di situ-situ aja gitu. Tidur situ, makan situ, terus jauh dari orang tua. Kayak rasanya pondok Nggak kegiatan asik gitu. boring ya, Nggak gak asik ya. Kalau di rumah kan main bola, main teman sama sorry, bebas ya. itu. Kan di sini kan terkekang gitu. Terus waktu itu dikasih 2 pilihan, masuk pondok pesantren tahfidz Quran atau kitab. Terus waktu itu saya langsung belum milih itu, Oke. nelpon ke temennya, namanya Ustadz Rofik. Ustadz, ini ada anak saya mau saya antarkan menuju ke Darul Quran itu menghafal Quran. Itu dari bapak itu. Dari bapak. Terus itu langsung lah diantar sama temennya, itu membawa anaknya juga. Langsung lah itu ke tempat pendaftaran pesantren Darul Quran di Malang. Setelah sampai di tempat tersebut udah ngisi formulir tentang masuk pesantren Darul Quran cabang Malang. Wah, situ ngapal. Dan nulis kok tiba-tiba ditanya sama yang pendaftar pesantren tersebut, loh, kamu sudah punya hafalan berapa? Di situ saya belum punya hafalan nih. Terus sama saya ditanyain, kamu punya hafalan berapa? Kurang lebih berapa dulu ya? 5 juz. Terus saya gak punya hafalan, teman saya punya hafalan. Di sini pesantren kan harus punya hafalan dulu sebelum masuk pesantren tersebut. Jadi saya di situ, saya di sini gak masuk mungkin di sini ya gitu. Terus saya gak pengen hafal gitu. Nggak ada motivasi. Nah, nggak masuk menghafal Al-Quran. Iya. Yang hafal Quran ya memboringkan lah dari saya. Bosan gitu. Saya itu pulang tiba-tiba di rumah sama ibu, ini ada formulir masuk pesantren Salafiyah kitab. Dari situ, loh Bu, kok tiba-tiba udah dicatetin nama-nama saya, dituliskan nama-namanya, kok langsung dimasukin. Ya mau gimana lagi nih, udah nggak ada lagi jalan untuk masuk ke sekolah negeri, udah tertutup. Masuk tahfidz udah nggak bisa, soalnya di situ saya nggak punya hafalan kan. Soalnya berarti nggak lulus yang di Darul Quran itu? Belum sampai di tes apapun. Gara-gara udah masuk persyaratan, gara-gara apa? Ada hafalan dulu sebelum masuk. Jadi dari situ saya kayak mundur lah ya. Ya mundur pelan-pelan. Langsung itu dari rumah itu dimasukin ke pesantren Salafiyah kitab. Nah dari situ langsung kok tiba-tiba langsung dimasukin, nggak bahasanya bilang dulu ya, nggak ngomong dulu ke saya. Itu kan bisa milih dulu pesantren yang gimana gitu kan. Tempatnya bagus enggak gitu, kiainya di mana. Terus beliau bilang, ini tempat saya dulu mengabdikan diri mengajar di situ, karena beliau dulu lulusan pondok pesantren di Bangil Salafiyah. Beliau diutus untuk mengajar, mengabdi di pondok Al-Ittihad di tempat saya. Nah di situ nggak ada main bola tuh di sana? Kalau di situ ada main bola. Main bola ada. Main bola ya. Tapi nggak bisa terekspos ya, kayak misalnya nggak ada perlombaan gitu, kita nggak bisa mendalami gitu di situ. Kalau di situ selama saya di MTS nggak ada, cuma main bola biasa aja. Biasa aja ya. Misalkan ada waktu kosong di pagi formal, sorenya kitab, itu kalau waktu kosong bisa main bola. Hanya sekedar aja mengisi waktu kosong. Waktu di pondok itu rasanya nggak betah. Rasanya ditahan-tahan gitu atau dibetah-betahin gitu ya? Atau gimana? Kalau di situ pertama
dipeta-petain dulu. Heeh. Peta-petain selama 1 bulan, 2 bulan berjalan setahun. Akhirnya betah. Bener. Akhirnya nggak betah. Akhirnya nggak betah. Saya itu waktu itu kayak di situ memboringkan. Pagi sekolah formal, sore pelajaran dinia, kitab. Udah dari situ pagi sore kayak gitu, saya jadi boring. Terus dapat perlakuan kayak kurang baik saya di situ. Oh. Karena saya masuk di situ itu kamar saya itu termasuk kamar senior semuanya. Oh, jadi kayak ya gimana lah gitu kan, dianggap adik kelas gitu kan. Iya, dianggap yang junior, paling Tapi junior. nggak sampai ada hal-hal yang itu. Ada saat. Aduh. Kalau diceritakan ya Allah, Sampai sangat gimana tuh? aduh, bikin gak betah banget mungkin rasanya di situ. Oke. Kalau Mungkin- di situ- mungkin nggak usah diceritain ya. Oh, Takutnya bahaya kan maksudnya. oh iya. Ya udah kita lewatin, ya udah berarti akhirnya tapi selesai di pondok itu. Kalau di situ alhamdulillah selesai Zat. Oh, selesai. Sampai lulus. Ada nggak sampai- yang dapet gitu? Walaupun mondok waktu itu bosan segala macam, tapi ada nggak dapet misalnya alhamdulillah tapi tetap dapat hafalan misalnya berapa juz, atau alhamdulillah sekarang bisa baca kitab gitu. Kalau di situ alhamdulillah, di situ saya mengerti tentang nahwu sorof, Oh, pelajaran akidah, fikih, dan pelajaran kitab yang lain. alhamdulillah sih, berarti masih berkah. Iya. Mungkin berkahnya karena nurut sama orang tua kali ya. Iya, barokahnya dari nurut sama orang tua. Tapi nggak nyampe ngeyel juga di pondok. Kalau- Nggak kayak sampai nakal gitu kan, pergi ataupun banyak melanggar gitu nggak. Banyak Zat. Iya iya iya. Kalau itu sering saja. Oh, oke. Kayak keluar pondok tanpa izin malam-malam. Oke oke oke. Oh, Terus- iya iya. Manjat pernah itu. Pernah. Manjat pernah. Rata-rata sih ya ada lah hal-hal seperti itu. Iya. Pasti ada anak-anak pondok itu. Sepolos apapun orang. Oke, berarti selesai itu mondok berarti waktu itu masih umuran SMP ya. Ya Nah, SMP. kemudian akhirnya lulus SMP. Nah, lanjutnya kemana tuh? Setelah lulus SMP itu saya melanjutkan ke SMA negeri. Oh, akhirnya pokoknya pengen SMA negeri. Iya. Nggak pengen Gara-gara masuk lagi. ya gak pengen lagi. Trauma Zat. Trauma Oke, dengan kejadian Akhirnya- sebelumnya. masuk SMA. Akhirnya masuk SMA negeri. Tapi orang tua meridoi, Kalau itu alhamdulillah meridoi dan mensupport. mensupport. Iya. Oke. Terus Nah, di situ akhirnya bisa kayak misalnya apa ya? Kayak cita-cita yang awalnya itu kemudian redup, gelap gitu kan. Nah, pas masuk SMA itu kayak cita-cita jadi pemain bola tuh jadi muncul lagi gitu. Atau udah nggak ada cita-cita lagi jadi pemain bola waktu itu. nah, ini sebelum masuk SMA ini saya lihat di medsos. Heeh. Nah, di situ saya lihat ada pendaftaran masuk Akademi Arema. Oh. Masuk pendaftaran masuk Akademi Arema. Sebelum masuk SMA negeri situ. Mm-mm. Setelah saya lulus dari MTS pondok itu, saya mau mendaftar masuk Akademi Arema itu. Oke. Dari situ saya pengen jadi pemain Arema karena menjadi pemain Arema suatu kebanggaan bagi warga Malang. Nah, itu. Dan saya ingin melanjutkan cita-cita yang dulu sempat terhenti gara-gara masuk pesantren. Makanya kan sempat redup ke kuliah Sempat redup kan. ya itu. Akhirnya cita-cita itu muncul lagi. Muncul lagi. Oke. Terus itu yang menjadikan muncul lagi gara-gara banyak teman saya yang masuk ke Akademi Arema tersebut. Nah, itu itu teman-teman dari sekolah. teman dari SD dulu. Oh, yang zaman-zaman main pakai Iya, sandal pakai itu. sandal itu. Nyeker gitu. Nyeker ya. Kok Oke. tiba dia masuk Arema gitu. Ah, jadi termotivasi. Termotivasi dari situ. Saya ingin menjadi seperti dia. Karena kok bisa dia masuk Arema? Kenapa saya tidak? Nah, dari situ saya mencoba mendaftar masuk ke Akademi Arema tersebut. Dan Orang tua tapi tetap ridho. Tetap nyetujuin. Masih- alhamdulillah meridoi ya, mensupport. Enggak kayak Madun berarti. enggak mana. Kirain sejarahnya sama kayak Madun gitu Oh, kan. enggak. Bapaknya itu
nolak Oh gitu. nolak, enggak sampai segitunya Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau untuk orang tua enggak sampai menolak gitu. Tetap Oke. mensupport apa yang jadi Ah, cita-cita ya, ya. saya. Habis itu? Setelah itu saya mencoba mendaftar ke Akademi Arema tersebut. Ah, akhirnya. Akhirnya setelah seleksi 2 hari diterimalah. Oh, Alhamdulillah jadi pemain Arema, junior. pemain Arema junior. Berarti emang berbakat ya di bola. Iya berbakat Bang Hasan. Karena emang udah dari kecil gitu kan, Iya. kaki ini temennya bola gitu. Iya, temennya bola kayak di ceritanya Subasa gitu kan ya. Oh iya iya iya. Kemana-mana tidur Sama bola. sama bola. Oke, akhirnya lulus, kemudian Lulus alhamdulillah. Setelah itu di situ ada untuk seleksi jadi masuk tim untuk Arema U16. Nah, yang akan dimainkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, dari situ saya termasuk dari beberapa teman yang masuk Arema U16 itu diterima dan masuk untuk turnamen Piala Suratin U16 di Blitar. oke. Itu nasional berarti skalanya. Untuk skalanya Masih Jawa Timur, provinsi berarti, oke. provinsi masuk Arema U16, Mhm. main di situ dari babak penyisian, babak semifinal. Waktu itu gak sampai final Zat. Oke. Nah, di situ di semifinal itu gagal. Oh, Tapi di situ dari permainan saya dari sistem penyisian sampai semifinal itu saya alhamdulillah main dengan bagus bagus. dan mencetak banyak gol. Oh, sampai berapa gol tuh? Top skor? Top skor. Wih, serius? Ya, jadi pemain terbaik juga. Wih. Alhamdulillah. Terus dari situ ada Scott Talent, Oke. Apa tuh? pencari bakat. Oh, oke. Nah, dari situ saya dilirik lah. Ternyata yang pencari bakat itu pelatih timnas pelajar Dari dari nasional. nah maksudnya? PSSI ya. Heeh. Melihat potensi saya kok bagus dia. Heeh. Terus saya setelah pertandingan dipanggil. Nama kamu siapa? Mhm. Dari mana gitu. Permainan kamu bagus. Kamu mau nggak masuk timnas pelajar? Dari situ saya kaget. Lah, kayak mimpi bahasanya Iya, gitu iya, ya. iya. Kok tiba-tiba Lah ini emang cita-cita iya. gitu kan. Lah inilah cita-citaku Ah. gitu. Padahal dari situ saya kayak gimana? Mimpi jadi kenyataan gitu. Oke. Yang mungkin dulu sebelumnya melihat orang di Ah. TV gitu. Dari Pokoknya nggak nyangka aja lah. iya gitu. gak nyangka bahasanya. Kok bisa tiba-tiba ada Scott Talent dari PSSI mendatangi saya gitu. Dan seketika itu saya dipanggil untuk TC ke Surabaya. TC ke Surabaya. Di situ saya dikumpulkan dengan pemain dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, di situ untuk Piala Singa Cup di Singapura. Oh, berarti udah maksudnya itu Asia atau apa tuh? Asia, tingkat Asia, Oh, Singapura, tingkat pelajar ya? tingkat pelajar. Wih, keren banget. TC-nya di Surabaya. Dan akhirnya Pas itu saya kan pertama kali naik pesawat. Nah, waduh, itu pasti bangga banget itu. bangga banget Zat. Bisa naik pesawat. Dulu kayak mimpi naik pesawat ya. Naik bis, naik kereta. Ini sekarang bisa naik pesawat ke Singapura lagi. Iya. Go internasional. Iya. Berarti akhirnya bermain di internasional. Bermain internasional di Singa Cup itu. Ini sangat pengalaman yang luar biasa jadi pemain timnas pelajar dan main di Singapura. Kenapa bisa luar biasa? Di situ saya lebih maksimal daripada yang di Piala Suratin Arema 16. Karena di situ saya bermain all out dari awal babak penyisian 8 besar, semifinal hingga final bermain dengan bagus dan bisa membawa timnas pelajar juara di Singa Cup tersebut. Sampai juara 1. Juara 1 dan kembali menjadi pemain terbaik dan top skor. Serius? Iya. Ya Allah, keren banget loh. Waduh, berarti emang berbakat banget. Iya, alhamdulillah. Sampai jadi pemain terbaik lagi Iya. dan top skor Top lagi. skor lagi. Keren, sampai bawa timnas gitu Timnas kan. ya. Itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya. Akhirnya, nah setelah di sana ada perjalanan lagi nggak karirmu di bola? Nah, setelah
dari juara di timnas pelajar di Singa Cup di Singapura itu, saya banyak tawaran ini. Wih, banyak tawaran sih. Iya, banyak tawaran di klub besar Indonesia seperti Persebaya, terus Bali United, Ah, Borneo FC, dan Arema juga menginginkan saya kembali Iya, ke iya, tim kebanggaan Malang. ih, keren banget. Setelah itu Setelah itu akhirnya saya memutuskan, dan sebelum memutuskan saya cerita dulu sama orang tua. Ini ada beberapa tawaran yang besar dari tim-tim Indonesia itu gimana tuh cerita selama Gonzalo? 1 tahun dengan gaji segini segini gini. Walaupun pelajar itu kalau boleh di-spill sekitar berapa tuh kalau pelajar kayak gitu? Kalau pelajar segitu sih dulu 10 juta. 10 juta. 10 juta. Aduh, pelajar gaji segitu bisa umroh orang tua. Iya, makanya itu. Setelah dari itu izin sama orang tua, ini ada tawaran dari klub besar Indonesia, Arema, Persebaya, Borneo FC sama Bali United. Ini milih yang mana? Ya, Bu, itu. Terus kata beliau, yang menurut kamu bisa memberikan kesempatan bermain yang besar. Hmm, Tim manakah itu? oke. Apakah Arema, Persebaya, Bali, atau Borneo? Terus Akhirnya saya memutuskan klub Persebaya. Persibaya. Iya, padahal itu kalau misalkan di tim Indonesia, Arema Persebaya itu ada sosok yang rival, Oh, saingannya. saingan besar, apalagi di Indonesia Tapi dari kan antum segi. orang Malang, kok milih Persebaya? Nah, di situ karena dari segi tawaran sama segi saya mendapatkan jam terbang bermain lebih besar daripada Oh, saya kembali ke Malang. peluang atau kesempatannya itu lebih gede. Kesempatan lebih besar sama gajinya juga besar. Oke, Lebih oke. saya yang dapatkan dari Arema dulu gitu. Asik. Berarti masuk Arema akhirnya. Persebaya. Iya. Persebaya. Oke. Seru nih kemudian. Kemudian di itu pernah ketika itu ada pertandingan lawan Arema juga. Di situ kan Liga 1 U19. Nah, di situ pertandingan Arema lawan Persebaya. Tim saya dulu yang pernah saya bela. Oke. Nah, di situ ceritanya saya menjadi rival nih tim Persebaya. Oh. Saya bermain lawan Arema. Teman-teman saya dulu. Oh, teman-temanmu masuk Semuanya, Arema? iya semuanya. Oke, oke. Nah, di situ jadi ajang silaturahmi sebagai ajang kita mengadu kekuatan antara kekuatan Persebaya Surabaya sama Arema Malang. Nah, sini sangat saya ingin menunjukkan walaupun beda baju, beda seragam, beda jersey, tapi di sini saya sudah dikontrak dengan alhamdulillah gaji besar. Nah, Oke. jadi saya harus profesional, Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Gimana caranya saya bisa mengalahkan tim saya yang dulu Arema. Oke, akhirnya endingnya gimana tuh? Endingnya Persebaya? itu alhamdulillah Persebaya menang. Wih. Dan jangan-jangan jadi itu lagi. Enggak. Dulu di situ saya jadi teror. Oh, jadi Iya, kayak incaran. incaran sama teman-teman saya. Jangan sampai dia jadi bisa ngegolkan Oke. ke gawang Arema. Nah, di situ saya ditackle, jatuh bangun sampai Mengejar. jatuh bangun sampai gak saya pernah itu mau gak main lagi di babak kedua. Tapi dengan motivasi keras saya nggak boleh kalah. Harus menunjukkan kemampuan saya. Di mainnya itu di Malang, di Stadion Kanjuruhan. Seketika langsung bangkit lagi, kembali lagi, melanjutkan pertandingan. Alhamdulillah menangkan pertandingan 1 gol saya cetak dan memenangkan Persebaya lawan Arema 1 gol, 1-0. 1-0 Dan itu skor akhir. antum? Iya, Ih, alhamdulillah keren itu. banget. Berarti itu lumayan sengit ya? Ya sengit banget itu. Karena jadi incaran teman-teman sendiri. Oke, ih, keren banget. Nah, endingnya gimana tuh? Gue penasaran tuh. Anda penasaran dari kemudian membanggakan klub dan juga tim nasional. Nah, sampai sekarang bisa seperti sekarang ini, maksudnya duduk di sekarang ini gitu kan. Itu gimana ceritanya gitu?
Nah, apakah endingnya di mana tuh? Ketika antum selesai pertandingan, kemudian ada lagi nggak peluang-peluang lain atau ada problem yang mungkin memutuskan antum untuk cut untuk di dunia bola? Dari situ saya kan dikontrak 1 tahun nih di Persebaya, udah selesai. Terus pindah ke tahun berikutnya menuju Borneo FC Samarinda. Oh, berarti di kontrak itu udah selesai. Ya, per 1 musim. Oke. Per 1 musim saya dikontrak ke Borneo FC Samarinda. Lanjut ke tahun selanjutnya Bali United. Jadi setiap tahun saya pindah klub. Setiap tahun pindah. Iya. Itu kenapa tuh? Kalau menurut saya itu gaji lagi. Ya, Oh, gaji besar sama di situ fasilitas yang mendukung. berarti Pasti lebih kayak besar. itu ya. Mereka nawarin Ya. lebih gede gitu kan, Gaji- biar antum masuk gitu. Ya, soalnya kalau di sepak bola kalau ada gaji besar kan itu jadi pemasukan yang lebih buat saya Iya. untuk menghajikan. Saya punya cita-cita jadi untuk menghajikan kedua orang tua saya Iya. dari sepak bola. Nah, itu yang menjadi cita-cita pertama saya Oke. itu. Lanjut ke Bali United. Ah, ah. Bali United. Bali United salah satu tim besar di Indonesia. Waktu itu kan masih baru. Cuma dia mempunyai goals yang tinggi menjadi tim Indonesia yang besar. Kayak Johor Darul Takzim Malaysia. Di situ dengan peluang yang bagus, dengan Bali yang punya apa? Lingkungan yang sangat luar biasa Iya, dari bagus. segi pantai dan lain Alamnya sebagainya. bagus Alamnya lah. bagus lah itu. Yang itu jadi saya tertarik untuk melancong kembali ke Pulau Dewata. Oke. Ke Pulau Dewata. Setelah itu saya tahun 2020. Oke. Perjalanan 2020 ini yang membuat saya akhirnya berhenti untuk main bola. Ah, kenapa tuh? Penasaran aku. Kalau untuk berhenti main bola gara-gara Covid. Gara-gara Covid ini yang Kenapa tuh memutuskan. motivasinya? Apakah nggak ada lagi yang itu kontrak? Karena pada waktu Covid itu kan semuanya diberhentikan. Oh, semua pertandingan juga ya? Pertandingan nggak hanya di sepak bola, di semua Iya, iya, iya. pekerjaan juga banyak. Iya, benar. berhenti gara-gara ada Covid yang merajalela di Indonesia. Ketika itu saya dari Bali pulang ke Malang. Pulang ke Malang melanjutkan studi saya Ah, ah. di kampus Iki Budi Utomo Malang. Oh, berarti S1 gitu. Iya, S1 Melanjutin melanjutkan studi. S1. Saya selama ngampus hampir 5 semester kalau nggak salah. Nggak pernah masuk. Karena Saya itu di main bola. ya, Gara pertandingan kan di luar kota. ah, Jadi saya nggak bisa melaksanakan itu lomba. offline. Yang mana? Maksudnya pertandingan itu. Iya, kompetisi. Oh, Jadi Liga 1 itu, U19. itu dari mana? Dari bukan klub katanya udah itu. Udah banyak yang maksudnya nggak main gitu. Berarti pertandingan itu dari mana? Oh, itu sebelum Covid. Oh, itu Nah, sebelum Covid Oh, saya maksudnya masuk. melanjutkan itu sebelum Covid gitu. Iya, saya Oke. di kuliah itu masuk lulus SMA kan 2017. Itu saya sekaligus bola saya tetap jalan, pendidikan tetap jalan, saya masuklah di kampus Iki Budi Utomo Malang. Nah, itu ternyata kampus nggak terang. juga nggak pernah masuk, tapi Ah. saya pengen menjadi seorang sarjana. Oke. Nah, di situ kan saya 5 semester nggak masuk. 2020 saya baru masuk semester 6. Situlah saya kembali ke pelajaran offline. Soalnya dulu saya online aja, mengerjakan setiap tugas, ujian secara online. Baru Oke. masuk 2020 saya offline ke kampus, rajin masuk gitu. Akhirnya saya di situ dapat lihat di YouTube ada seorang dari Mesir kalau nggak salah itu. Anak tersebut itu buta matanya. Oke. Buta matanya tapi hafal Quran. Heeh. Dari situ saya tersentuh dengan kisah anak tersebut. Kenapa anak tersebut kok diberikan buta tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Mm-mm. Nah, dari situ
ceritanya dia pengen dari kebutaan ini walaupun saya buta bisa menghafalkan Al-Qur'an, tapi nanti saya memberikan mahkota kemuliaan di akhirat pada orang tua saya. Berarti termotivasi gara-gara video itu. Video itu. Akhirnya ketika melihat video itu, apa tuh yang langsung muncul di mindset antum? Dari situ saya terenyuh. Kenapa dia bisa menghafalkan dengan kondisi buta? Iya. Saya yang diberikan mata yang bisa melihat, badannya masih bisa sehat, walaupun gak ada basic untuk menghafal. Cuma saya pengen juga menghafal. Terus dilihat di Hafiz Indonesia, Najah, tahu Najah saya. Najah itu kan diberikan kondisi tubuh yang gak bagus, lumpuh otak, tapi diberikan karunia oleh Allah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bisa hafal 30 juz dan mungkin. Nah, dari situ juga saya punya motivasi untuk menghafalkan Al-Qur'an. Oke. Nah, gimana tuh akhirnya karir bolanya waktu itu? Berarti ketika muncul motivasi cita-cita untuk jadi penghafal Quran itu, apakah hilang juga motivasi untuk jadi pemain bolanya tadi? Dari situ pelan-pelan demi waktu saya dari orang tua sama lingkungan sering diajak untuk kegiatan khataman Al-Qur'an. Dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari kota ke kota gitu. Saya diajakin itu. Dan pelan-pelan saya menghafal Al-Qur'an itu malah sebelum di Covid itu. Tahun 2019. Nah, itu di sela-sela saya main bola sama di kampus itu saya meluangkan waktu untuk menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an dari juz amma, dari surah Al-Ikhlas, An-Nas sampai ke An-Naba. Terus dari situ saya menyetorkan. Saya bukan di pesantren waktu itu menyetorkannya. Di Ustadz di tempat saya di dekat rumah saya itu menyetorkan setiap pagi. Berarti sebelum ini dalam kondisi waktu jadi pemain bola atau pas Covid? Iya, masih main bola. Waktu libur. Di situ saya tetap mengaji untuk menghafalkan Al-Qur'an walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting saya punya bekal nanti ya untuk bekal saya untuk menghafalkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat itu. Akhirnya di waktu zaman Covid itu kan katanya banyak nggak main lah ya. Jadi jobs itu pada hilang gitu kan. Nah, akhirnya apa tuh yang memutuskan antum untuk kemudian hilang motivasinya untuk jadi pemain bola? Memutuskan untuk motivasi hilang, saya itu dari orang tua sama DKM masjid pengen ada sosok regenerasi di daerah saya untuk menjadi seorang tokoh masyarakat yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Berharap besar ya. Karena di situ sudah sedikit anak-anak yang bisa menjadi seorang tokoh role model bagi masyarakat tersebut untuk mendalami agama. Lah, dari situlah saya tidak lagi melanjutkan bola. Berarti pas waktu itu Covid, kemudian antum seringnya di rumah. Jadi ya di lingkungan masyarakat itu. Jadi kayak didoktrin lah. Didoktrin gitu kan? Ya. Bahasanya didoktrin gitu. Antum mending jadi ulama aja, jadi ustadz gitu kan, karena kita butuh ini untuk orang yang bisa merubah gitu kan kampung kita atau mengajar kampung kita gitu. Nah, di situ berarti antum ikut gitu, maksudnya tuh termakan gitu dengan motivasi itu. Akhirnya termotivasi dengan kata-kata DKM orang tua yang membujuk itu. Iya, saya termasuk orang-orang yang kalau misalkan untuk kebaikan untuk maslahat umat. Iya, benar. Saya termasuk orang-orang yang sangat patuh. Karena itu kan memberikan dampak yang positif bagi kalangan masyarakat umum. Nah, dari situ saya terdoktrin lah. Iya. Masya Allah ya, berarti antum termasuk yang lembut lah hatinya, pasti nggak tegaan lah ya juga sih, bener juga gitu. Tapi nih kalau dibantah kan bisa juga gitu kan, kemudian antum bisa bilang Pak misalnya ataupun Ibu gitu kan, sebenarnya dakwah itu nggak hanya
kita kemudian di atas mimbar, ketika kita di masjid, ketika kita ceramah gitu, tapi juga bisa lewat bola gitu. Iya. Atau karena emang waktu itu udah emang redup dah jadi apa cita-cita pengen jadi pemain bola. Apa tuh yang maksud yang membuat antum itu pengen yakin pengen berhenti dari karir bola kemudian pengen melanjutkan jadi apa ulama gitu. Nah, dari situ kan kok bisa saya memutuskan anu memutuskan keluar dari sepak bola dan tidak melanjutkan kembali. Itu saya melihat sering ziarah Oke. ke para ulama-ulama solihin seperti Wali Songo, para habaib, dan melihat sosok beliau yang masya Allah ketika meninggal dunia banyak orang yang melayat ke para wali-wali tersebut. Iya. Dan saya melihat wah ini para ulama besar yang ketika wafat dengan banyak yang melayat sangat memberikan dampak positif bagi umat. Kalau di sepak bola mungkin karir untuk sepak bola kan sebentar, cuma 40 tahun kurang lebih lah. Oke, Terus iya. setelah itu kan Pensiun. pensiun, jadi ada yang jadi pelatih, ada yang menjadi seorang guru atau mungkin pekerjaan yang lain. Situ kan iya juga ya, kan bola cuma gitu. Terus kenapa saya pengen mau membantahnya, pengen juga karena dakwah harus di mimbar kan, Iya. gak seperti Muhammad Salah Mm-mm. ya, dia berdakwah lewat sepak bola, pengen memajukan Islam lewat sepak bola. Iya. Karena pernah diceritakan Muhammad Salah kan kalau ketika mengegolkan sujud, Iya. dari situ kan banyak masyarakat yang di stadion tersebut masuk Islam gara-gara Iya. dakwah tersebut. Akan tetapi di daerah saya itu cuma sedikit. Nah, itu untuk mendalami agama yang bisa memberikan dampak positif, bisa mengajarkan ilmu, baik ilmu Al-Qur'an, ilmu kitab. Jadi di situ kurang gitu. Kebanyakan di daerah saya cuma pendidikan formal, Oke. gak ada yang Berarti masuk akhirnya pesantren. tetap ya kekeh ya udahlah Kekeh. saya pengen mendalami agama aja Iya. lah stop jadi. Nah di situ ada nggak dari siapa dari pihak manapun atau teman ataupun dari siapa gitu yang mendoktrin antum atau membujuk antum antum jangan keluar gitu, antum emang potensinya di sana pemain bola gitu, jadi kayak dibujuk gitu kan ataupun mereka menyayangkan antum Iya. keluar dari karir bola, ada nggak yang Kalau di bilang? situ banyak yang bilang, Oh ada. ya dari pelatih, dari agen saya punya agen juga, yang bagian beliau itu untuk mencarikan klub bagi saya. Oh. Dari segi apa, komersil, dari segi sepatu, semuanya dari apa, berbagai macam yang di luar sepak bola itu Iya. beliau yang bagian handle. Itu bahasa, kenapa kamu kok keluar? Teman saya juga, Iya. kenapa kamu keluar gitu? Karena kamu di sini, potensinya di sini. Iya, Kok tiba-tiba betul saya langsung tuh. beralih untuk menjadi Ah. apa bahasanya itu mendalami agama gitu. Kan kamu di sini potensinya luar biasa. Iya. Udah dari awal kamu mengejar dengan susah payah, kok tiba-tiba memberhentikan secara tiba-tiba gara-gara pandai setir untuk mendalami ilmu agama gitu. Iya. Terus Saya masih bisa loh gitu. iya masih bisa, Ah, kenapa kok kamu gak bisa, masih muda kamu gitu. Iya. Terus saya gimana ya, gimana ini di rumah saya, di daerah saya gak ada yang mendalami ilmu agama lagi gitu. Terus Akhirnya saya di situ langsung sama teman-teman saya, gak bisa gitu, teman saya tetap gitu aja. Yang ngotot ya, soalnya masih banyak tawaran itu. Iya. Tawaran. Walaupun Covid itu kan tahun depan kan belum tahu ini Covid berhentinya sampai Iya. tahun berapa gitu. 2021 lah, 2022 dah gitu. Soalnya potensi saya besar di situ. Iya. Karena dulunya main Arema, Persebaya, Timnas Iya, dan iya. klub-klub besar lainnya. Tapi saya tetap kekeh dengan Karena keputusannya. mungkin, apa ya, hati itu emang udah tersentuh Iya, karena tersentuh. orang tua tadi terus Iya. masyarakat gitu. Tapi kalau dari pemerintah sekitar kayak misalnya dari lurah atau biasanya ataupun dari bupati pasti kan ngelirik antum Iya. karena antum punya potensi besar kan. Iya. Itu nggak ada mungkin peran mereka waktu itu untuk antum mereka ikut andil gitu, atau kan biasanya membanggakan ya kabupaten ataupun provinsi, ada nggak waktu itu? Kalau waktu itu kan alhamdulillah orang tua saya
berkecimpung di desa ya. Mm. Jadi apa? Namanya kepala dusun. Mm-mm. Dan beliau kan dekat sama kepala desa di situ. Iya, iya. Jadi saya diceritain anak saya itu mau mendalami agama gitu. Cerita sama kepala desa tersebut, Iya. lurahnya. Heeh. Terus saya langsung lah dipanggil sama beliau. Kamu di sini kan pernah membanggakan daerah Iya. kamu Heeh. gitu, pernah membanggakan profesi ini. Kok tiba-tiba kamu memutuskan untuk mendalami agama, mondok lagi gitu. Dari situ tetap sebenarnya saya juga aslinya pengen. Heeh. Nah, masih di hati masih Tapi, iya, pengen. iya, berat lah ya, Berat juga meninggalkan. meninggalkan bola yang selama saya tekuni 7 tahun. Emang itu cita-cita Iya dari juga. kecil ya. Tapi lama kelamaan saya mulai mengerti, mulai bisa berpikir jauh Iya. gitu. Oke, akhirnya sekarang sampai nyantri di Maskanul Hufat, ngapal Quran dan udah menyelesaikan hafalannya. Nah, kira-kira masih ada nggak atau sempat kepikiran nggak mungkin kalau dulu aneh ngelanjut di sepak bola, mungkin sekarang udah bermain di timnas kemarin di SEA Games mungkin. Ya, Mungkin ada nggak pernah kepikiran gitu? waduh pernah pikiran itu. Pernah. Oh. Karena itu kan dari seorang timnas pelajar pasti kan akan berjalan Iya, menuju timnas senior yang Iya. kemarin timnas kemarin berapa? Timnas Kemarin U22. U22. U22 yang juara ya Hmm. di Kamboja. Pasti kan berjalan dari timnas pelajar U20, U22 sampai Iya. senior kan. Mm-mm. Pasti kepingin kemarin saya kak nonton teman-teman itu ada teman saya masuk gitu. Yang di SEA Games. Ada. Oh, siapa namanya itu? Kemarin itu siapa namanya? Dari Titan striker dia. Oh, oke. Titan. Tapi sekarang main di Bayangkara. Dulu teman di Arema, sekarang main di Bayangkara. Keren ya, berarti ya udah mungkin antum udah terlanjur juga yang berlalu biarlah berlalu. Iya. Gitu ya. Tapi akhirnya tetap ya udahlah, tetap pengen mendalami Al-Quran. Iya. Sekarang Pengen mendalami Al-Quran. Oke, berarti tetap cita-citanya nggak pengen gitu sekarang udah ngafal Quran nih, udah basic Quran udah ada mungkin. Iya. Basic agama juga mungkin udah ada. Pengen nggak balik lagi ke bola? Untuk sekarang. Ya mungkin bisa aja kan, maksudnya mungkin dulu karena emang nggak ada basic agama. Iya. Belum baca Quran, belum terlalu lancar, belum paham ilmu tajwid. Iya. Nah sekarang udah ada tuh, udah ngafal Quran, udah selesai. Mungkin ada motivasi itu, aku lanjut lagi ya ke bola, pengen ngebanggain orang tua juga di bola gitu kan, ataupun membanggakan timnas ataupun daerah kita untuk di bola gitu kan, berdakwah juga di bola gitu. Nah, apalagi kalau misalnya penghafal Quran jadi timnas gitu kan, pemain bola itu kan pasti lebih keren banget gitu, lebih the best gitu. Dan peluang dakwahnya itu lebih besar, bisa sampai internasional gitu kalau di bola. Ada nggak kepikiran itu? Kalau untuk kepikiran setelah melihat teman-teman yang kemarin masuk tim SEA Games, pasti ada itu. Ada dikit. Oke. Tapi gara-gara berkecimpung di Al-Quran ini, saya didoktrin untuk gimana sih jadi orang yang memberikan maslahat pada umat, bisa mengajarkan Al-Quran kepada sesama yang dari tidak tahu alif ba bisa mengerti huruf hijaiyah. Ya dari situ saya sedikit punya, masih ada, cuma nggak seberapa besar kayak dulu. Berarti ya tetap lanjutkan aja, insyaallah pilihanmu dan pilihan orang tua juga yang terbaik. Iya. Dan semuanya sebenarnya baik. Iya. Tapi di antara pilihan itu mungkin ada yang lebih baik gitu. Iya. Antara yang terbaik ada yang lebih terbaik gitu. Oke, Bang As'ad, masya Allah, terima kasih udah menyempatkan waktunya sama-sama untuk sharing di kita. Ini serius aku sampai penasaran banget gitu gimana ceritanya, dan alhamdulillah Bang As'ad bersedia untuk bercerita sharing kepada kita. Terima kasih waktunya sekali lagi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Kita langsung akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.